Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Miftahul Huda MAG selaku dosen mata kuliah Metodologi Studi Islam PIAUD B dan teman-teman semua yang kami sayangi. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan judul Karakteristik dan Dimensi Ajaran Islam. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Elva Amalia, NIM 2419048 sebagai pemateri pertama. Selanjutnya, teman-teman saya, Sunia Ayu Lestari, NIM 2419050 sebagai pemateri kedua, dan Cici Aprianti, NIM 2419049 sebagai pemateri ketiga. Langsung saja kita mulai pemaparan materinya, yaitu yang poin pertama adalah pengertian Islam. Islam sendiri adalah agama yang didasarkan pada 5 pilar utama. Yang pertama yaitu mengucapkan kalimat syahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji bagi yang mampu. Adapun pengertian Islam lainnya adalah pengetahuan yang dirumuskan dari agama Islam yang dipraktikkan dalam sejarah dan kehidupan manusia. Ada pula pengetahuan agama, ialah pengetahuan yang sepenuhnya diambil dari ajaran-ajaran Allah dan Rasulullah secara murni dan tanpa dipengaruhi sejarah, seperti ajaran tentang akidah, ibadah, membaca Al-Quran maupun akhlak. Selanjutnya kita membahas pada poin kedua, yaitu otentitas ajaran Islam. Otentitas ajaran Islam ada 3, yaitu menurut Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Pada yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dalam Islam, sehingga semua penyelesaiannya harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Berbagai persoalan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat harus diselesaikan dengan berpedoman dengan Al-Quran. Poin kedua yaitu hadis. Sebagai sumber Islam, kedudukan hadis setingkat di bawah Al-Quran. Hadis merupakan hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Dalam perkembangan dunia yang serba global ini, ketidakpastian selalu menerpa kehidupan umat manusia sehingga banyak orang yang bingung dan menemui kesesatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengantisipasinya dengan menurunkan atau mewasiatkan 2 pusaka istimewa, yaitu Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad sendiri merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu permasalahan sudah dicari namun tidak ditemukan hukumnya pada Al-Quran dan hadis. Namun hasil ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Orang yang berijtihad harus memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, tafsir, usul fikih, dan tarikh. Yang ketiga, harus mengenal cara merumuskan hukum dan melakukan qiyas. Dan yang terakhir adalah memiliki akhlakul karimah. Selanjutnya, pada poin berikutnya akan dijelaskan pada pemateri kedua, yaitu Sunia Ayu Lestari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Dan saya akan menjelaskan karakteristik ajaran Islam, yaitu Islam yang disyariatkan dalam Al-Quran dan dibawa oleh utusan Allah, ajaran yang bukan saja membawa rahmat bagi sekalian manusia, tetapi juga bagi seluruh alam. Kita juga sudah mengenal Islam sejak lama dari ulama kalam dan dari berbagai mazhabnya, seperti kalam dari kalangan Khawarij, Murji'ah, Ahlussunnah wal Jamaah, dan Syiah, sehingga Islam seolah-olah identik dengan alam. Kemudian sedangkan Islam yang diperkenalkan oleh Harun Nasution terbentuk pemikiran yang banyak menggunakan pendekatan dengan filosofi dan teoris dengan
Islam dari berbagai aspeknya. Kemudian dari berbagai sumber kepustakaan tentang Islam yang ditulis para tokoh tersebut terdapat bahwa Islam memiliki ciri khas yang dapat dikenal melalui konsepsinya, seperti dalam bidang agama. Bidang agama mengaku adanya pluralisme, yaitu sebuah aturan Tuhan sunnah Allah yang tidak akan berubah sehingga tidak mungkin dilawan atau diingkari. Kemudian dalam bidang ibadah, karakter agama Islam dalam bidang ibadah berarti bukti manusia kepada Allah SAW. Ibadah berbagai pendekatan diri kepada Allah dengan menaati perintah-perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkannya. Dalam bidang akidah, karakteristik Islam yang dapat diketahui melalui bidang akidah adalah bahwa akidah Islam bersifat murni, baik dalam Islam maupun prosesnya, isinya, yang diakui sebagai Tuhan yang wajib disembah hanya Allah. Akidah Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, dengan ucapan lisan doa kalimat syahadat, yaitu menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dalam bidang ilmu dan kebudayaan, kata ajaran Islam dalam bidang ilmu dan kebudayaan bersikap akomodatif tetapi juga selektif, yaitu dari satu segi Islam terbuka dan akomodatif untuk menerima berbagai masukan dari luar, tetapi bersamaan dengan itu Islam juga selektif, yakni tidak menerima begitu saja seluruh jenis ilmu dan kebudayaannya. Kemudian dalam bidang pendidikan, Islam juga memiliki ajaran yang khas dalam bidang pendidikan. Islam memandang bahwa pendidikan adalah setiap orang, laki-laki atau perempuan, dan berlangsung akhir hayat. Islam memiliki perumusannya jelas dalam bidang pendidikan, bidang tujuan, kurikulum, sarjana, metode, dan sarana lainnya. Semua aspek pendidikan di atas dapat dipahami dari kandungan surat Al-Alaq dalam Al-Quran. Juga dapat dijumpai berbagai metode pendidikan seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, penguasaan, pelatihan, cerita, hukuman, nasihat, dan lain sebagainya. Dalam bidang sosial, ajaran Islam dalam bidang sosial sangat menonjol karena seluruh bidang ajaran Islam sudah disebut semua di atas, yang pada akhirnya ditunjuk untuk kesejahteraan manusia. Khususnya dalam bidang sosial, Islam menunjukkan tinggi tolong-menolong, saling menasehati tentang hak dan kesabaran, kesetiakawanan, egaliter, kesamaan derajat, tenggang rasa, dan kebersamaannya. Kemudian dalam bidang kehidupan keekonomian, yaitu Islam memandang bahwa kehidupan yang dijalani manusia harus seimbang dan tidak terpisah antara dunia dan akhirat. Dan dalam teologi Islam bahwa alam raya dengan segala isinya berbagai ladang untuk mencari kehidupan dengan sesuatu yang suci, dalam arti tidak haram untuk dimanfaatkannya. Kemudian sekian dari penjelasan poin C, yaitu karakteristik ajaran Islam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cici. D. Dimensi ajaran Islam. 1. Akidah.
Akidah secara bahasa artinya ikatan, janji, sedangkan secara terminologi, akidah adalah kepercayaan yang dianut oleh orang-orang yang beragama atau tali yang mengokohkan hubungan manusia dengan Tuhan. Akidah sebagai sebuah objek kajian akademik meliputi beberapa agenda pembahasan, yaitu pembahasan yang berhubungan dengan beberapa aspek seperti aspek ilahiyah atau ketuhanan, nubuwah dan ruhaniyah, arkanul iman atau rukun iman. Selain tiga aspek tersebut, aspek keempat yang menjadi lingkup kajian dalam akidah adalah sam'iyah yang membahas tentang sesuatu yang dalil nakli berupa Al-Quran dan Sunnah, alam barzakh, akhirat, azab, dan kubur. Sistem kepercayaan Islam atau akidah dibangun atas 6 dasar keimanan yang lazim, disebut rukun iman yang meliputi keimanan kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat, dan qada dan qadarnya Allah. Orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk mewujudkan harapan atau kemauan yang dituntut Allah Subhanahu wa taala kepadanya. 2. Syariat. Syariat menurut bahasa artinya jalan, yakni jalan yang besar di sebuah kota. Syariat juga berarti apa yang diturunkan Allah kepada para rasulnya, meliputi akidah dan hukum Islam. Sedangkan dalam pengertian terminologinya versi kalangan hukum Islam atau fuqaha, kata syariat dipergunakan dalam pengertian sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya. Dengan demikian, syariat berarti mencangkup seluruh syariat samawi yang diturunkan bagi manusia lewat para nabi yang hadir di tengah-tengah mereka. 3. Akhlak atau ihsan. Ihsan dalam arti khusus sering disamakan dengan akhlak, yaitu tingkah laku dan budi pekerti yang baik menurut Islam. Akhlak berasal dari kata khalaqah, menjadikan, membuat. Dari kata dasar itu dijumpai kata khuluqun, bentuk jamaknya, yang artinya perangai, tabiat, adat, atau sistem perilaku yang dibuat. Dalam penggalan hadis Nabi yang artinya, lalu malaikat Jibril bertanya, apakah ihsan itu? Rasulullah menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, karena Dia senantiasa melihat kamu. Ada 3 bentuk cara ibadah. 1. Melakukan ibadah dengan menyempurnakan syarat dan rukun atas dasar ikhlas karena Allah semata. 2. Melaksanakan ibadah dengan perasaan bahwasannya Allah melihat. 3. Melaksanakan ibadah dengan cara tersebut dengan rasa terbenam dan laut makasyah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.